Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita masih ya ngebahas nih detail yang mind blowing banget di episode ketiga Loki season kedua. Wah gila banget ya guys ya, episode ketiga kemarin keren banget, aku suka banget sih. Dan bagi kalian yang ketinggalan ya breakdown dari episode ketiga season kedua Loki ini, boleh banget nonton video aku yang ini ya. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Dan video-video penjelasan detail aku lainnya, plus video terbaru aku yang aku upload kemarin full Easter egg ya guys ya. Full Easter egg dan detail yang kalian lewatkan di series Loki season kedua episode ketiga. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngefokusin ya untuk ngebahas tentang rahasia dan sebenarnya apa nih tujuan dari karakter Victor Timely ini ya. Ini Victor Timely ini banyak banget membuat spekulasi dan perdebatan para netizen dan penonton fans Loki season kedua ini ya teman-teman. Sebenarnya Victor Timely ini dari mana asalnya? Kok bisa lahir di abad masa lalu di tahun 1800-an yang jauh dari teknologi? Bukannya sesuai apa yang dikatakan oleh Hiyori Main di season pertama, mereka semua lahir di abad 31 ya, jauh di masa depan. Makanya teknologi mereka advance banget. Kok bisa ini Victor Timely bocil kecil ini malah lahir ya di era tahun 1800-an, teknologi masih terbelakang dan juga tempatnya kumuh gini. Ia pun sepertinya bukan orang yang kaya banget gitu ya. Nah, kok bisa gini? Nah, di sini nih kita akan bahas ya teori-teorinya. Ingat, ini cuma teori dan perspektif aja karena sifatnya masih spekulasi, tapi berdasarkan fakta juga ya teman-teman. Kita tunggu aja nanti jawaban sebenarnya dari Kevin Feige Marvel atau nanti selesai Loki season kedua ini. Bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya guys ya. Link invite grup Telegramnya sudah aku pin di kolom komentar juga. Full of spoiler. Oke, kita langsung aja ya bahas karakter Victor Timely. Here we go. Bagi kalian yang nggak tahu, Victor Timely ini sebenarnya merupakan karakter di komik Marvel ya, yang merupakan salah satu variannya Nathaniel Richard. Nah, ini juga nih masih banyak yang misunderstanding atau masih nggak paham ya. Nathaniel Richard itu adalah nama asli dari semua varian Kang ya teman-teman. Hiyori Main, Immortus, Centurion, Ramatut, Kang the Conqueror, Victor Timely itu cuma nama julukan aja ya. Jadi kayak alter name gitu. Kalau kalian punya nama julukan, nama stage, nama artis, nama panggung, nah itulah salah satunya ya. Tapi nama asli mereka semua ini di berbagai timeline, di berbagai multiverse, itu Nathaniel Richards. Kenapa Nathaniel Richards itu nama aslinya? Ya karena kalau di versi komik Nathaniel Richards ini atau varian Kang, varian Hiyori Main, siapapun itu Immortus, merupakan ya keturunan jauh dari Reed Richards Mr. Fantastic. Itu versi komiknya ya. Karena sampai detik ini di MCU, kalimat nama Nathaniel Richards ini belum diucapkan sama sekali ya. Jadi mereka masih pakai nama julukan aja gitu ya. He remains Kang the Conqueror, Ramatut, Scarlet Centurion, Immortus, Mr. Griffon, dan yang lainnya sebagainya ya. Oke, itu kita bahas dari nama dulu ya. Nah, kalau di versi komiknya Victor Timely ini merupakan salah satu varian Kang the Conqueror dari masa depan yang kembali ke masa lalu, tepatnya di tahun 1903 di Wisconsin. Jadi Victor Timely itu merupakan nama samarannya. Aslinya nama dia kan Nathaniel Richard, dari abad di masa depan abad 31 kembali ke tahun 1903 untuk mengconquer era tahun masa lalu ini ya teman-teman ya, dan menjadi mayor atau wali kota di sini. Jelas kalau versi komiknya ini seperti itu ya jalan ceritanya si Victor Timely ini. Tapi beda nih di versi MCU, versi film, versi seriesnya si Loki season kedua kemarin, di mana diceritakan Victor Timely ini memang benar merupakan anak yang sudah berada di tahun 1868 yang kita lihat di scene ini. Jadi tolong jangan disamakan dulu ya original karakter Victor Timely versi komik dan versi MCU. Kita fokus ke Victor Timely versi MCU dulu ya originalnya. Oke, itu tadi sekilas info untuk versi komiknya. Kalau untuk versi filmnya kita langsung straight to the point aja ya ke teorinya. Jadi menurut aku Victor Timely ini yang kita lihat di tahun 1868 di Secret Timeline dan mendapatkan buku dari Ravonna Renslayer dan Miss Minute, ini merupakan Victor Timely bocil yang memang berasal dari masa depan juga ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan aja nih ya teorinya Hiyori Main ini punya backup plan atau rencana cadangan karena ia sudah tahu akhir dari segalanya dan akhir dari hidupnya. Ia pun merencanakan backup plan-nya ini ya.
mengambil Victor Timely dari abad ke-31 ketika masih kecil dan menempatkannya ke era tahun 1800-an jauh dari teknologi masih terbelakang, sehingga si Victor Timely ini tidak mengenal teknologi masa depan dan pastinya akan menjadi varian He Who Remain yang baik ya, atau varian Kang yang baik. Karena kan kita tahu ya bahwa semua varian He Who Remain Kang itu lahir di abad ke-31, nantinya akan menjadi orang yang jahat atau The Conqueror. Seperti apa yang dikatakan oleh si He Who Remain di season pertama kemarin ya, bahwa ia berkata seluruh variannya dan dirinya itu lahir di abad 31. Jadi ini sedikit menjawab ya, kok bisa si Victor Timely ini ada di era tahun 1800-an. Ya kemungkinan aja ia dipindahkan ke era ini untuk diselamatkan lah, untuk dijadikan orang yang baik ya. Karena kalau Victor Timely ini jauh dari teknologi di masa depan, kemungkinan ketika ia ditaruh di timeline 1800-an ini, ia akan menjadi orang yang baik ya, dan bisa menjadi penerus He Who Remain. Ketika Victor Timely kecil ini sudah berada di era tahun 1800-an, barulah He Who Remain merencanakan backup plan-nya kepada Ravonna dan Miss Minute untuk memberikan official handbook TVA yang berisi masa depan teknologi canggih He Who Remain tentang TVA dan masa depan ke si Victor Timely ini. Lah, bukannya tadi mau dijauhkan dari teknologi masa depan, kok ini malah dikasih teknologi masa depan? Eits, beda ya teman-teman. Teknologi masa depan yang diberikan He Who Remain kepada Victor Timely melalui buku itu adalah teknologi TVA atau Time Variance Authority, yang merupakan teknologi digunakan untuk menyelamatkan ya alam semesta dan timeline untuk membuat sacred timeline. Nah, jadi teknologi dari TVA ini adalah teknologi kebaikan lah istilahnya dari masa depan. Nah, jadi wajar kalau si Victor Timely ini mendapatkan teknologi yang baik ya guys ya, dijauhkan dari teknologi masa depan yang membuatnya jadi jahat. Jadi itu teorinya ya teman-teman ya, yang menurut aku lebih masuk akal sih. Karena kayak nggak mungkin aja gitu tiba-tiba Victor Timely varian Kang kok bisa lahir di tahun 1800-an tuh, kayak enggak banget ya teman-teman. Dimana 1800-an itu juga ya teknologi masih terbelakang, perbudakan orang hitam itu masih kental banget rasisnya di Amerika ya. Tapi karena si Victor Timely ini tinggal di Chicago, Illinois, itu bagian utaranya Amerika, sehingga rasisme di sini masih ditentang ya teman-teman ya. Kalian bisa baca aja sejarahnya tentang rasisme orang kulit hitam itu lebih sering terjadi di daerah selatan Amerika. Tapi Chicago, Illinois itu di bagian utara guys. Makanya He Who Remain ini sangat bagus banget ya menempatkan Victor Timely kecil itu ada di Chicago, Illinois. Tapi ada teori lagi ya yang berkata mungkin aja memang di setiap timeline He Who Remain, Victor Timely itu bisa lahir di era manapun. Mau abad ketiga, abad masa depan, mau di tahun 1800-an, bisa aja terjadi karena posibilitas time atau waktu itu memang sangat tidak terprediksi ya guys ya, sesuai dengan konsep ruang dan waktu. Ada juga teori yang berpendapat bahwa Ravonna itu memberikan dua buku TVA dengan dua Victor Timely yang berbeda, Victor Timely di Sacred Timeline dan Victor Timely di Branch Timeline. Tapi yang ditemui Loki, Mobius, Ravonna yang ada di episode 3 kemarin adalah Victor Timely yang sudah besar di Branch Timeline. Sedangkan Victor Timely di Sacred Timeline itu tetap mendapatkan buku TVA-nya namun belum diperlihatkan. Karena kan logikanya eksistensi Victor Timely di Sacred Timeline yang kita lihat di scene ini harusnya masih tetap ada ya, dan masih tetap hidup karena ia mendapatkan buku TVA. Ravonna pun bingung ya dengan rencana Miss Minute memberikan buku TVA itu kepada si Victor Timely bocil itu. Tapi Ravonna tetap ikut aja ya. Di sini Ravonna memberikan Victor Timely buku itu dan dia traveling ke Sacred Timeline ya, atau timeline utama, timeline suci tahun 1868. Dan ini merupakan sebuah Nexus event ya teman-teman ya, atau event Nexus yang dimana memunculkan Branch Timeline. Makanya si Loki, Mobius, dan Ravonna Renslayer itu bertemu Victor Timely yang sudah dewasa 25 tahun lagi itu. Di scene ini mereka bukan berada di Sacred Timeline namun di Branch Timeline atau timeline bercabang, karena Sacred Timeline-nya sudah bercabang dikarenakan adanya Nexus event penyerahan buku TVA kepada Victor Timely kecil. Kenapa itu bisa dihitung sebagai Nexus event? Karena gini, kalau misalnya Ravonna tidak memberikan buku TVA itu kepada Victor Timely kecil, berarti kan He Who Remain tidak mati ya, dan semuanya masih normal-normal saja, sehingga Victor Timely kecil ini bisa menjalani kehidupannya dan tidak menjadi He Who Remain. Berarti backup plan-nya si He Who Remain itu ya udah nggak terpakai karena memang dia nggak mati dan masih normal aja. Tapi ternyata He Who Remain mati, semuanya jadi terekspos, jadi hancur, jadi kacau. Nah, barulah backup plan ini pun direncanakan sehingga menimbulkan Nexus event. Victor Timely yang awalnya itu belum dipersiapkan jadi He Who Remain menjadi orang biasa, seperti apa yang dikatakan oleh si Sylvie
ketika hendak membunuh Victor Timely. Karena dapat buku TVA dari Miss Minute dan Ravonna, akhirnya muncul Nexus Event dan ia menjadi penerus He Who Remain. Jadi ini teori yang paling masuk akal untuk saat ini loh ya. Kita nggak tahu nanti episode berikutnya akan berkembang seperti apa teorinya. Dan teori aku masih tetap sama ya, bahwa Victor Timely ini akan dipersiapkan menjadi orang yang baik ya. Walaupun dia suka nipu, suka buat fake mesin untuk dapetin uang, ya namanya orang pasti ada kesalahan ya. Nggak mungkin semua orang itu tidak punya kesalahan. Kelihatan banget ya sifat Victor Timely ini yang lugu, sederhana, baik, dan tidak suka kekacauan, dan betulan pure hatinya ingin membantu. Itu sih yang aku lihat ya. Teori Victor Timely yang memang merupakan anak kecil dan dipindahkan ke timeline 1800-an di masa lalu ini oleh He Who Remain, ini didukung ya dengan keadaan Victor Timely yang seperti sendirian di rumah ini, tidak ada orang tua, dan sepertinya hidup sendiri ya. Nah mungkin aja orang tua dan keluarganya itu ada di abad 31 ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa malah Victor Timely kecil ini sih yang dipercaya dan dipilih langsung oleh He Who Remain? Jadi karena si Victor ini terlihat baik ya teman-teman dari masa kecilnya. Pekerja keras, pintar, dan penasaran banget. Ia juga sedang membuat cetakan lilin ya di sini untuk dijual kembali pastinya. Dan sangat giat bekerja serta mau belajar hal yang baru. Makanya melihat sifat Victor yang mumpuni, He Who Remain yakin Victor Timely bisa jadi penerusnya dan memberikan buku TVA itu. Terbukti ya, Victor bisa ngembangin teknologi yang ada di buku TVA dan membuat penemuannya sendiri, pengganda volume dan multiplier itu ya, untuk menggandakan energinya temporal loop. Di scene season pertama ini kita juga melihat ya, ada miniatur dari He Who Remain yang membawa sebuah lentera gitu ya. Ini posisinya mirip banget dengan posisinya Victor Timely yang sedang memegang lentera juga ya teman-teman. Dan juga ada detail di sini ya, ketika Loki mendengarkan rekaman suara He Who Remain dan Ravonna Renslayer di tanggal 16 Desember tahun 2321 jauh di masa depan. Ini scene adalah di masa depan ketika Ravonna dan juga He Who Remain masih memimpin TVA. Kita nggak tahu nih varian He Who Remain yang mana ya guys ya. Mungkin aja Victor Timely atau Ravonna yang ini, atau bisa yang lainnya. Yang jelas di masa depan TVA masih eksis ya, nggak tahu dipimpin oleh siapa. Oke guys, itu dia ya sebuah teori dari aku tentang originalitas karakter Victor Timely ini yang berbeda dari komiknya versi MCU di series Loki. Terus pantengin channel ini untuk breakdown detail lainnya ya series Loki season kedua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.